Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Isnaini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan gagasan pemikiran dari salah satu tokoh pembaharu Islam, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1868, tepatnya di Kauman, Yogyakarta, dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Karangajeng, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tipe man of action, di mana ia akan lebih banyak memberikan amal usaha berupa tindakan dibandingkan tulisan-tulisan. Sebelum mendirikan sebuah organisasi yang kita kenal dengan nama Muhammadiyah, terlebih dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengemukakan gagasan pemikirannya dalam bidang pendidikan. Berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain yang lebih menitik beratkan perhatiannya kepada bidang ekonomi dan politik, Kiai Haji Ahmad Dahlan justru menitik beratkan perhatiannya kepada bidang pendidikan, karena dirasanya pendidikan pada saat itu berada dalam keterlaterbelakangan. Jadi saat itu pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama gubernemen, di mana muncullah perspektif masyarakat di sana bahwa barang siapa yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang dikelola oleh Belanda, maka akan disebut sebagai kafir atau Kristen. Jadi oleh karena itu, saat Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah memasuki usia untuk sekolah, ia tidak dimasukkan ke sekolah, melainkan dididik dan diasuh oleh ayahnya sendiri di rumah. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya yang sangat strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir statis menuju pola berpikir dinamis, yaitu dengan cara pendidikan. Jadi, sudah sepantasnya pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembentukan umat. Merujuk pada pengertian pendidikan secara etimologis, yaitu untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat dan bangsa, serta berdasarkan pada ciri pendidikan itu sendiri. Jadi, dari sini Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan atau melakukan tajdid dengan pendidikan, akan tetapi tidak meninggalkan filosofi pendidikan pada umumnya. Sebagaimana pola pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pola pendidikan bentuk integral, di mana ia menggabungkan antara pola pendidikan struktural dan pola pendidikan agama. Dalam penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh Belanda, tidak mencantumkan mata pelajaran apapun, termasuk mata pelajaran agama, khususnya agama Islam. Pelajaran agama Islam hanya diajarkan di pesantren dan juga di masjid. Dia merasa tidak membutuhkan mata pelajaran yang lain karena dianggapnya tidak penting dan juga kafir. Hal inilah yang membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi gelisah dan terus memikirkan solusi dari masalah tersebut. Karena merujuk dari cita-cita pendidikan yang digagaskan beliau, yakni lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai intelek ulama atau ulama intelek, yaitu muslim yang tidak hanya luas dari segi agamanya, akan tetapi luas juga dalam segi ilmu pengetahuannya. Akhirnya, setelah melalui segala macam pertimbangan, Kiai Haji Ahmad Dahlan memutuskan untuk mengajarkan pelajaran agama di sekolah yang dikelola oleh Belanda, dan juga mendirikan sekolah-sekolah sendiri, di mana di dalamnya terdapat pendidikan agama dan juga pendidikan sekuler sekaligus. Hal ini tentunya akan mengubah budaya atau kebiasaan dari masyarakat Kauman, di mana ia akan berdampingan dengan budaya barat di dalam satu sekolah yang dahulunya
hanya diajarkan ilmu agama, akan tetapi sekarang juga diajarkan pelajaran-pelajaran yang lain, yakni pendidikan sekuler yang memang sebelumnya dikelola oleh Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan memanglah orang yang sangat sabar dan berhati-hati, akan tetapi tetap ulet dan tidak kenal putus asa. Apa yang belum terjadi hari ini akan dilanjutkan esok hari. Kurang lebih begitu gambaran seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengemukakan bahwa pembentukan karakter adalah poin utama dalam pendidikan, baik dari segi budi pekerti, perilaku, maupun akhlak dari seseorang. Tentu saja, gagasannya ini lahir karena adanya ketidakpuasannya kepada pendidikan pada masa itu. Dengan memadukan pendidikan barat kolonial Belanda dengan pendidikan tradisional, mampu melahirkan model pendidikan Muhammadiyah seperti yang sekarang ini. Untuk memperbaiki teknik penyelenggaraan pendidikan atau perencanaan pendidikan dengan jalan modernisasi dalam sistem pendidikan, tentunya dengan cara menukarkan sistem pondok dan pesantren menjadi pendidikan modern sesuai dengan tuntutan zaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai gagasan-gagasan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan. Saya memohon maaf jika ada salah-salah kata di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.